etik dan etika jurnalistik. Tetap kreatif, inovatif, dan jangan lelah berkontribusi untuk kemajuan Jawa Tengah. Saya nyatakan Metro TV Jawa Tengah dan Yogyakarta diluncurkan. Kami saat ini sedang berada di Stadion Citarum dan juga bersama orang-orang spesial yang salah satu tempat produksi kerajaan di wilayah Ungaran, Sofa Bakpao. Pemirsa, dari pagi ini saya sudah mencoba membuat mie kepala. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Noval Nurosa dapat kembali menjumpai Anda. Tentunya kalau hari ini mungkin Anda bertanya-tanya ini kenapa presenternya tidak pakai jas dan juga kemeja atau dasi seperti biasanya dan juga mengenakan batik, karena ini adalah Metro News Spesial ulang tahun Metro TV Jateng DIY yang kedua. Jadi dalam kesempatan hari ini saya akan hadirkan sejumlah informasi spesial tentunya dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Langsung saja kita menuju ke informasi yang pertama. Baiklah, kita mulai dulu informasi di hari ini dengan informasi dari Gunung Kidul Yogyakarta, di mana di Gunung Kidul ini ternyata juga memiliki pantai yang bahkan juga bisa disebut sebagai tanah lotnya Yogyakarta. Kalau kita ketahui tanah lot itu biasanya ada di Bali, dan memang ada di Bali ya sebenarnya, tapi ini ada tanah lot di Yogyakarta dan juga di tempat wisata ini, di pantai ini sudah menerapkan protokol kesehatan COVID-19, jadi bisa menjadi pilihan kunjungan wisata saat singgah di Yogyakarta, terutama saat di tengah pandemi COVID-19. Seperti apa? Kita simak informasinya berikut ini. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat wisata di Kabupaten Gunung Kidul yang sudah dibuka dalam tahap uji coba, yaitu Pantai Kukup di Kecamatan Tanjung Sari. Nah, selain dikenal dengan panoramanya yang indah, Pantai Kukup juga banyak dikunjungi karena disebut sebagai tanah lotnya Yogyakarta. Pantai Kukup berjarak kurang lebih 25 km sebelah selatan kota Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, atau dapat ditempuh dengan berkendara sekitar 30 menit dari kota Wonosari atau sekitar 2 jam dari Yogyakarta. Sesampainya di Pantai Kukup, pengunjung harus berjalan melewati area pepohonan yang rindang untuk dapat sampai ke pantai. Di era new normal ini, pengelola menerapkan protokol kesehatan selama berkunjung ke Pantai Kukup. Di antaranya banyak disediakan tempat mencuci tangan serta terdapat himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan di sejumlah sudut pantai. Setelah perjalanan cukup melelahkan, akhirnya kita dapat melihat hamparan lautan luas. Pantai Kukup banyak dipilih wisatawan selain lantaran cukup rindang oleh banyaknya pepohonan. Pantai Kukup juga dikenal cukup bersih dengan hamparan pasirnya yang masih putih serta air lautnya yang bening. Bila beruntung, kita dapat melihat biota laut banyak terdapat di pantai ini.
Pengunjung pun dapat melakukan trekking menyusuri perbukitan untuk sampai di sebuah jembatan yang menghubungkan ke Pulau Karang tersebut dengan diiringi deburan ombak di bawahnya. Dari atas Pulau Karang ini, panorama keindahan Pantai Kukup dipadu dengan pemandangan lautan luas dan deburan ombak yang menerjang karang seakan memanjakan mata. Rasa penat dan lelah rutinitas seakan hilang saat berada di tempat ini. Di era new normal ini, Pantai Kukup sendiri menjadi salah satu di antara 4 tujuan wisata yang dibuka dalam tahap uji coba. Sejak dibuka pada tanggal 23 Juni lalu, pantai ini banyak menjadi pilihan wisatawan untuk berwisata. Sedikit tips bagi Anda yang ingin berkunjung ke Pantai Kukup, berkunjung di pagi atau sore hari mungkin dapat menjadi pilihan waktu alternatif lantaran di waktu tersebut jumlah pengunjung tidak terlalu banyak sehingga dapat menghindari kerumunan maupun juga lebih dapat menikmati keindahan pantai. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Pemirsa, yang jelas tidak hanya tempat wisata saja yang beradaptasi selama pandemi COVID-19, tapi juga ada orang-orang yang menghasilkan kisah-kisah inspiratif tersendiri walaupun di tengah pandemi COVID-19. Salah satunya ada kawan saya, ini adalah Mas Sofyan Adi Cahyono, di mana Mas Sofyan dan juga kawan-kawannya ini yang tergabung dalam kelompok Tani Citra Muda berhasil untuk meningkatkan omset di tengah pandemi COVID-19 dengan produk sayur organiknya yang dijual tidak hanya di Kabupaten Semarang ternyata, tapi juga sampai ke sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan katanya ini mereka bisa meraih untung meskipun kondisi Indonesia saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Seperti apa kegigihannya? Kita simak informasinya berikut ini. Dalam kelompok Tani Citra Muda, Sofyan dan teman-temannya memiliki lahan yang luasnya mencapai 10 hektar dan berada di 6 titik. Seluruh lahan ini merupakan lahan pribadi milik para petani yang bermitra dengan kelompok Tani Citra Muda dan dimanfaatkan sebagai lokasi untuk memproses penanaman sayur organik. Mulai dari lokasi untuk membuat pupuk secara mandiri, menyirami bibit tanaman, hingga memanen tanaman yang sudah siap untuk dijual. Kelompok tani ini juga secara konsisten mampu memanen hingga 15 ton setiap bulannya. Hal ini merupakan buah dari sistem pola tanam yang diterapkan Sofyan dan rekan-rekannya. Sistem ini membuat para petani bisa bergantian dalam melakukan penanaman, sehingga hasil tanamannya juga bisa dipanen secara bergiliran. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ini adalah salah satu pria yang menurut saya menginspirasi karena ini juga berkaitan dengan ketahanan pangan. Mas Sofyan ini berinisiatif untuk mengumpulkan para petani dengan usia muda di seluruh kecamatan Getasan ini. Betul ya Mas ya? Benar. Mas, sorry mengganggu. Lagi sibuk kayaknya ya Mas? Ini lagi ngecek-ngecek aja hasil panenan kita untuk dikirim hari ini. Oh gitu. Mas Sofyan ini sendiri gimana sih ceritanya Mas bisa akhirnya menjadi seorang bisa dikatakan petani milenial gitu bersama teman-teman yang lain? Awal mulanya seperti apa? Ya kalau kami di sini itu memang kita kan sejak kecil itu bertani karena kita memang keluarga petani gitu. Tapi mindset yang ada di masyarakat itu kan konotasinya kan negatif tentang petani, mereka itu kotor lah, pendapatannya rendah lah kan gitu. Nah karena itu saya berupaya untuk menata bagaimana bisa menciptakan pertanian yang dimanajemen dengan baik, hasilnya bagus, menguntungkan dan sekarang bisa diminati oleh anak-anak muda. Awal mula saya memutuskan untuk kuliah di pertanian waktu itu juga orang-orang sekitar, loh kamu sejak kecil sudah berkebun, sudah bertani, mau sekolah pertanian lagi mau jadi apa gitu. Nah dari hal itu ya sebagai motivasi saya untuk bagaimana lebih maju lagi bisa memajukan pertanian minimal yang ada di daerah saya gitu. Mas, tentang sayur organik berbabu ini ya Mas, SOM.
Ini ada berapa Mas anggotanya kalau secara keseluruhan? Ya, jadi kita di sini itu diproduksi oleh kelompok tani, itu namanya kelompok tani Citra Muda. Kita anggotanya 30 orang. Nah, tidak hanya itu, kita juga bermitra dengan 18 kelompok tani yang ada di Kecamatan Getasan ya. Sekarang anggota kami di Kabupaten itu sekitar 400-an petani. Kalau ini di bagian pasca panen. Jadi panen ini kemudian dikemas sesuai dengan permintaan konsumen, nanti didistribusikan. Ini banyak ya, ada cabai, ada ubi potato, terus kemudian ada bawang, ada brokoli, ada wortel. Iya. Kayaknya banyak sekali Mas ini. Emang lahannya yang di sini memang yang bisa dikatakan produktif atau pemanfaatannya sendiri Mas yang sudah mulai optimal dari petani-petani? Ya, jadi kita di sini harus mengikuti selera konsumen. Nah, mengikuti selera konsumen, jadi kita komoditas-komoditas yang ditanam itu ya sesuai yang diinginkan konsumen. Nah, awal mula memang kita menanam waktu dulu yang menanam jenis sayur-sayuran biasa. Nah, lambat laun permintaan konsumen semakin meningkat, semakin bervariatif. Akhirnya sekarang kita ada sekitar 70-an jenis sayur yang ditanam. Kalau pemasaran, ini pemasaran utama kami di kota-kota besar di Jawa Tengah. Misalkan ada di Semarang, ada di Magelang, ada di Solo. Kemudian kita juga merambah daerah istimewa Yogyakarta, merambah ke daerah Jawa Timur, Jabodetabek, dan juga Kalimantan. Oke, hampir seluruh Jawa sudah tercover, juga sudah sampai Kalimantan. Iya. Kalau boleh tahu Mas, omsetnya berapa Mas? Ya, biasanya omsetnya itu sekitar 100-150, tapi kondisi pandemi ini alhamdulillah bisa meningkat sampai 300% ya, sekitar 300 juta ya per bulan. Oke, alhamdulillah bisa meningkat. Iya. Sekarang saya pengen tahu bagaimana Mas Sofyan ini bisa menjaga kepercayaan, loyalitas terutama dari teman-teman petani untuk terus memberikan atau memasok produknya ke Mas Sofyan. Ini apa saja Mas? Ya, yang utama adalah dari segi harga. Bagaimana kita bisa memberikan harga penawaran, harga beli yang itu menguntungkan bagi teman-teman petani. Sementara ini kalau kita lihat, kalau jual di tengkulak ini biasanya harganya dipermainkan, bahkan ada kalanya harga itu sangat rendah, kita untuk biaya produksi pun nggak masuk. Nah, di sini kita bersama teman-teman kita musyawarah bareng bagaimana bisa menciptakan sebuah harga yang untuk teman-teman petani di sini ini menguntungkan, nanti sampai ke konsumen juga harganya tidak terlalu jauh, karena memang mindset yang ada di masyarakat bahwa produk-produk organik ini identik dengan mahal. Nah, di SOM ini alhamdulillah kita bisa berkembang karena istilahnya kita memberikan harga produk sayuran organik dengan harga yang terjangkau dan rasional untuk dibeli. SOM ini sebenarnya pembeliannya harus seperti apa? Apa harus datang ke Kopeng atau bisa di agen di seluruh Indonesia atau mungkin bisa dilakukan secara online juga untuk teman-teman yang masih muda ini Mas? Iya, jadi di SOM ini untuk penjualan kita via online, utamanya kita menggunakan media sosial Instagram. Ya, kenapa Instagram? Karena Instagram lebih menyajikan visual. Nah, bagaimana kita juga bisa menyajikan proses-proses yang ada di sini divisualkan secara baik supaya supaya konsumen bisa tahu, oh ternyata pupuknya seperti ini, proses budidayanya seperti ini, sampai diterima si konsumen itu bagus. Nah, ini bisa meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, untuk pembelian ini melalui Instagram kami di @sayurorganikmerbabu, kita ada mitra pemasaran, jadi bisa mendapatkan di agen-agen terdekat di kota masing-masing gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Sofyan atas waktunya. Itu dia tadi pemirsa liputan saya di Kopeng, Kabupaten Semarang, seputar petani milenial yang digerakkan oleh Mas Sofyan dan juga teman-teman di Kecamatan Getasan ini. Dari Kopeng, Kabupaten Semarang, Nova Nurosa, Novi Andrea, Metro TV. Salut untuk Mas Sofyan Adi Cahyono dan kawan-kawan dalam mengembangkan usahanya ini, dan semoga nanti setelah pandemi ini juga bisa lebih
maju lagi, usahanya lebih berkembang lagi. Bahkan katanya Mas Sofyan ini mau membuat agrowisata seperti itu ya. Semoga tercapai Mas Sofyan. Dan pemirsa, itu dia tadi informasi di segmen pertama ini yang disampaikan oleh saya, dan selanjutnya akan hadir informasi-informasi lainnya. Tentunya informasi spesial karena ini adalah Metro News spesial ulang tahun. Jadi jangan kemana-mana, Metro News spesial akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kategori politik uang, kemudian menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah. Wes, Anda nanti memilih Dengan Ibu siapa? Maaf. Ibu Menu Yang menjadi satu-satunya saksi yang kami lihat dari tadi pagi, memang untuk apabila ada sejumlah indikator yang sudah terpenuhi, diantaranya adalah dengan didampingi pendamping mayor wayan dan mertua dari almarhum selatan yang melewati Yogyakarta dan Solo. Kepercayaan, loyalitas terutama dari teman-teman petani. Kita ngomong-ngomong dulu. Ya, terus kita kayu. Ya.